Tahun 2026, 9 hal yang bikin boros keuangan rumah tangga. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh, coba jujur sebentar sama diri sendiri. Pernah nggak kamu duduk malam-malam di rumah, buka aplikasi bank, lalu bengong? Bukan karena saldo nol, tapi karena kamu nggak ngerti uangnya habis kemana. Gajinya masuk, rutinitas jalan. Hidup terasa biasa aja, tapi anehnya, uang selalu terasa kurang. Dan lucunya, kita sering mikir, nanti juga beres. Ini wajar, semua orang juga gini. Padahal pelan-pelan, kebiasaan kecil di rumah itu lagi ngunyah keuangan kita tanpa suara. Bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Di tahun 2026, masalah keuangan rumah tangga itu makin kompleks. Harga naik, kebutuhan nambah, tapi gaya hidup sering gak ikut dewasa. Hari ini aku gak mau ngajarin, aku mau ngobrol. Kayak temen lama yang lagi curhat di teras rumah, sambil ngopi, sambil ketawa pahit. Karena 9 hal ini, hampir semuanya pernah kita lakuin. Yang pertama, rumah kebesaran tapi jarang dipakai. Banyak orang mikir rumah besar itu tanda sukses. Padahal seringkali cuma tanda belum jujur sama kebutuhan sendiri. Contoh realnya, gini, ada ruang tamu luas, sofa mahal, meja besar. Dipakai cuma pas ada tamu jauh. Itu pun setahun bisa dihitung jari. Sisa waktunya ruangan itu dikunci. Lampu tetap dinyalakan biar nggak lembab. AC kadang hidup biar bau nggak apek. Biayanya jalan terus. Manfaatnya nyaris nol. Rumah besar bukan cuma soal bangunan, tapi soal listrik tambahan, perawatan tambahan, waktu bersih-bersih tambahan, dan seringkali rumah besar bikin kita capek sendiri. Capek ngurus, capek bayar. Yang kedua, beli barang rumah karena lucu, bukan karena perlu. Ini penyakit nasional. Diskon perabot, promo tanggal kembar, flash sale tengah malam. Awalnya cuma niat lihat, tahu-tahu check out. Rak dinding yang katanya biar estetik, ujung-ujungnya cuma jadi tempat naruh barang yang gak kepake. Contoh nyata, beli organizer dapur 3 biji, isinya tetap berantakan. Masalahnya bukan kurang organizer, tapi kebiasaan belanjanya. Barang rumah itu jarang rusak, tapi sering diganti karena bosan. Dan bosan itu mahal. Yang ketiga, renovasi dikit-dikit. Ini sering dibungkus dengan alasan produktif. Biar nyaman katanya, biar rapi katanya. Padahal jujurnya, lagi pengen aja. Contoh, awalnya ganti warna dinding, terus ngerasa gorden gak cocok. Terus meja kayaknya kegedean. Akhirnya, satu ruangan berubah total. Setiap perubahan itu ada biaya, dan yang jarang dihitung adalah biaya emosi. Capek ngurus tukang, capek debu, capek ribut kecil di rumah. Renovasi kecil yang sering diulang itu jauh lebih boros daripada renovasi besar yang direncanakan matang. Yang keempat, tagihan listrik yang gak pernah diaudit. Banyak keluarga tahu tagihan mahal, tapi gak pernah tahu penyebabnya. Contoh sederhana, televisi nyala dari pagi sampai malam, walau gak ditonton. AC hidup di ruangan kosong karena lupa dimatiin. Charger nancep 24 jam. Kelihatannya sepele, tapi listrik itu bocor pelan-pelan. Dan bocor yang pelan justru paling susah disadari. Tagihan listrik itu cermin kebiasaan, bukan musuh yang datang tiba-tiba. Yang kelima, taman cantik tapi mahal dirawat. Taman itu bikin hati adem, tapi juga bisa bikin dompet stres. Contoh nyata, rumput hias yang harus sering dipotong, tanaman impor yang butuh pupuk khusus, sistem penyiraman otomatis yang jarang dicek. Awalnya taman dibuat biar santai, akhirnya malah mikir biaya terus. Padahal taman sederhana dengan tanaman lokal sering jauh lebih hemat dan tetap bikin rumah hidup. Yang keenam, rumah terlalu mengikuti tren.
Media sosial itu berisik. Setiap hari ada rumah viral. Setiap minggu ada gaya baru. Tanpa sadar kita mulai membandingkan. Mulai ngerasa rumah sendiri kurang. Contohnya, ganti lampu karena kelihatan kurang estetik di kamera. Ubah dapur karena pengen mirip konten orang lain. Masalahnya, tren itu cepet lewat. Cicilan dan pengeluarannya enggak. Rumah yang sehat secara finansial itu rumah yang tahan tren. Bukan rumah yang ngejar validasi. Yang nomor 7, masalah kecil dibiarkan sampai jadi besar. Ini klasik. Krong necis jikichi. Nanti aja atap bocor kecil. Masih bisa ditampung. Tahu-tahu air merembes. Kayu lapuk, plafon rusak. Biaya yang harusnya kecil jadi berlipat. Bukan karena mahal, tapi karena ditunda. Menunda perbaikan kecil itu bukan hemat. Itu investasi masalah. Yang ke-8, belanja rumah tanpa catatan. Ini jebakan yang kelihatannya dewasa. Karena belanjanya kebutuhan, beras, sabun, gas, air galon, semua penting. Tapi kalau nggak dicatat, kita nggak pernah tahu polanya. Contoh, beli galon tambahan karena takut habis. Beli sabun baru padahal stok masih ada. Uang keluar bukan karena boros, tapi karena nggak sadar. Dan uang yang keluar tanpa sadar itu yang paling susah dihentikan. Yang ke-9, rumah jadi pelarian emosi. Ini yang paling dalam. Dan paling jujur, capek kerja, scroll toko online, lagi stres, beli barang rumah. Seolah rumah yang berubah bisa menyembuhkan rasa lelah. Padahal yang lelah itu orangnya, bukan ruangannya. Belanja emosi itu mahal, karena nggak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Kalau kamu ngerasa beberapa poin ini masuk, tenang, kamu normal. Hampir semua keluarga pernah ada di fase ini. Kabar baiknya, semua ini bisa dibenerin. Pelan-pelan. Sadar dulu, rumah seharusnya jadi tempat pulang. Bukan tempat bocornya uang. Di tahun 2026, yang bertahan bukan yang rumahnya paling mewah, tapi yang paling jujur sama kebutuhannya. Kalau kamu ngerasa obrolan ini relate, kamu nggak sendirian. Tulis di komentar, bagian mana yang paling kena di hidup kamu. Kita ngobrol bareng, kita belajar bareng, karena rumah yang sehat itu bukan yang paling estetik, tapi yang bikin hidup lebih tenang dan dompet lebih panjang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.